Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Swanto di channel Swanto Al-Jafi. Masih membahas seputaran dengan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas ya fokus terhadap anxiety-nya atau kecemasannya ya. Nah, hanya satu ya cara untuk mengatasi anxiety ini tanpa obat, tanpa herbal ya, tanpa terapi. Hanya dengan cara ya merubah cara pikir kita ya, merubah cara pikir kita. Satu hal ini ya, cara mengubah pikiran kita satu hal ini insya Allah bisa menyembuhkan anxiety kita ya. Itu sepengalaman saya dan itu tidak perlu obat, tidak perlu herbal ya, betul-betul hanya mengubah cara berpikir saja. Dan itu hanya satu hal saja. Satu hal cara berpikir yang harus kita ubah. Nah, sebelum saya melanjutkan video ini ya, tolong simak video ini baik-baik ya, supaya apa? Supaya teman-teman itu paham. Ketika paham, insya Allah teman-teman bisa mengatasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan mudah ya, tanpa obat, tanpa herbal ya. Dan juga perlu saya sampaikan ya bahwa saya ini bukan seorang dokter, bukan seorang psikiater, bukan seorang psikolog, bukan seorang terapis, bukan seorang dukun ya, apalagi paranormal, bukan ya. Saya hanya orang biasa yang dulu pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis selama hampir 5 tahun ya, dan alhamdulillah bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal ya. Walaupun dulu waktu masih parah-parahnya itu memang ya saya itu sering mengonsumsi obat, mengonsumsi herbal ya, dan itu justru menambah kondisi saya itu semakin terpuruk ya waktu itu, sehingga saya memutuskan untuk tidak meminum obat maupun herbal ya, karena ada keluhan sakit yang lain. Nah, kemudian ya saya mohon dukungannya kepada teman-teman semuanya untuk mensubscribe ya channel ini ya, yang belum subscribe. Kenapa? Jujur ya, ketika channel dan video ini dapat berkembang, tentunya menambah semangat saya untuk selalu berbagi pengalaman, berbagi informasi dalam menangani gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, teman-teman semuanya, kali ini saya tidak sendirian ya, saya bersama 3 anak saya. Nah, ini ya. Nah, ini anak kedua dan ketiga ya, ke-1. Nah, ini anak-anak yang pertama yang laki-laki, anak yang kedua yang perempuan, dan anak yang ketiga ini yang laki-laki juga ya. Kita main sepeda ya sampai ke Sungai Besar. Nah, Sungai Besar itu di belakang saya. Nah, saya dulu terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu ketika anak pertama saya masih usia 3 tahun ya, masih 3 tahun ya. Dan proses penyembuhan itu ya saya dikaruniai 2 anak laki. Itu pun saya belum sembuh. Nah, saya sembuh sebenarnya ya belum lama juga ya, belum lama juga. Dalam nanti ya nggih, segera nggih. Nah, oh nggih, mangke nggak apa-apa. Nah, teman-teman semuanya, satu hal yang teman-teman perlu lakukan untuk menyembuhkan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, terutama yang kecemasannya atau ketakutannya, adalah dengan cara mengubah cara berpikir. Nah, yang perlu dirubah apa? Nah, yang perlu dirubah teman-teman semuanya adalah teman-teman berhenti memikirkan sesuatu yang tidak terlihat ya. Berhenti memikirkan sesuatu yang tidak terlihat. Sudah jelas ya, mudah kan ya? Memang mudah, tetapi nanti pada prakteknya teman-teman akan mengalami ya agak susah lah ya, perlu perjuangan, perlu proses, perlu waktu, dan itu tidak masalah ya, tidak masalah. Yang penting teman-teman sudah tahu caranya ya. Caranya adalah dengan berhenti memikirkan sesuatu yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu apa? Apapun ya, apapun yang tidak terlihat. Contoh yang tidak terlihat adalah peredaran darah kita, jantung kita, paru-paru kita, hati kita, ginjal kita, semuanya kan tidak terlihat, maka kita tidak usah berpikir ya, tidak usah berpikir karena tidak terlihat ya. Kalau kita memikirkan jangan-jangan jantung saya sakit, jangan-jangan ginjal saya sakit, jangan-jangan paru-paru saya sakit, itu menambah kecemasan Anda dan Anda akan susah untuk
sembuh. Itu pengalaman saya. Karena dulu saya jujur ya juga pernah mengalami yang sama. Bukan apakah jantung saya sakit, apakah paru-paru saya sakit, apakah saya kena kanker otak, apakah saya kena kanker darah, apakah saya kena ginjalnya atau sebagainya, atau pembekuan darah, ya, atau saya ini punya penyakit kronis, kanker yang tidak terdeteksi. Banyak sekali yang yang muncul dari spekulasi pemikiran kita karena memikirkan sesuatu yang tidak terlihat. Kemudian tidak terlihat lainnya apa? Hari esok, hari kemarin, tahun lalu, ya, beberapa dekade yang lalu, atau masa depan, entah itu besok, lusa, 1 minggu lagi, sebulan lagi, atau setahun lagi. Van. Beri. Ampun tendalan. Beri. Beri baik. Beri baik aman tendalan. Rame dalannya. Nah, teman-teman semuanya, mohon maaf ya, ada gangguan sedikit karena itu anak yang pertama agak bandel ya. Disuruh jangan ke pinggir jalan, tapi nekat ke pinggir jalan, tadi ada motor lewat. Nah, teman-teman semuanya, sesuatu yang tidak terlihat lagi adalah masa depan dan masa lalu. Entah itu 1 hari, entah itu 1 minggu, entah itu 1 bulan, entah bertahun-tahun. Itu semuanya jangan Anda pikirkan ya. Yang masa lalu itu adalah sebuah mimpi ya, sudah terlewati. Masa depan itu adalah sesuatu yang tidak jelas ya. Nah, yang jelas itu apa? Yang kita lihat ya saat ini, yang kita rasakan saat ini. Contoh yang kita lihat apa? Nah, di depan saya ini ada anak-anak saya. Nah, ini yang perlu saya pikirkan, bagaimana ini anak-anak saya ini biar bermain tetap aman. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian yang kemudian adalah di sini saya ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon-pohonan hijau. Ini saya nikmati aja ya, karena betapa indahnya ya ciptaan Allah ya. Ada pohon jagung di belakang saya ya. Kemudian di sana ada sebelahnya pohon jagung itu ada sungai besar ya. Kemudian di depan saya ini ada sawah, ada pohon pisang. Pokoknya semua di sini tuh indah-indah yang saya lihat ini. Nah, itu yang perlu teman-teman pikirkan. Silahkan kalau berpikir yang terlihat ya. Kemudian yang tidak terlihat yang lainnya apa? Soal akhirat ya. Akhirat itu hanya wajib diyakini ya teman-teman ya. Kita imani ya. Tetapi tidak perlu kita pikirkan. Kenapa? Karena bukan ranah kita untuk memikirkan akhirat kita nanti di surga atau di neraka. Itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam. Nah, makanya dicuci nggak apa-apa. Okay. Nah, itu ya. Jadi walaupun sekalipun Daris. Nah, walaupun kita itu meyakini adanya hari akhir, adanya kematian, adanya akhirat ya, itu hanya sebagai keyakinan ya, bukan untuk dipikirkan. Kenapa tidak dipikirkan? Itulah yang menjadikan beban pikiran teman-teman yang nanti menjadinya stres ya. Ketika pikiran stres, tentunya asam lambung akan meningkat. Dulu juga saya jujur ya, dulu saya itu juga memikirkan soal nanti saya itu di surga atau di neraka, bagaimana dengan dosa-dosa saya, bagaimana dengan nanti kematian saya di mana, jam berapa, hari apa, apakah besok, apakah nanti, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah mengganggu pikiran kita sehingga pikiran kita stres. Ketika stres tentunya otot-otot dan saraf-saraf itu menjadi tegang. Ketika saraf-saraf dan otot-otot ini menjadi tegang, peredaran darah itu nantinya tidak lancar. Ketika peredaran tidak lancar, tentunya sensasi itu akan muncul ya, entah itu sesak nafas, entah itu pusing, entah itu kelingan, entah itu sakit dada, entah itu sakit punggung, entah itu sakit gemeteran ya, atau ngos-ngosan ya, atau mau pingsan dan seterusnya. Itu dikarenakan pikiran kita. Jika kita bisa mengontrol pikiran kita ini ya, tidak memikirkan sesuatu yang tidak terlihat lagi, insya Allah teman-teman nanti pikirannya bisa rileks. Ketika pikirannya bisa rileks, otomatis saraf dan otot seluruh badan teman-teman ini menjadi rileks. Ketika sudah rileks, insya Allah sensasi itu sakitnya menurun ya, mohon maaf teman-teman ya, ini barusan anak saya yang kecil ini jatuh, ini kotor semua, mau menangis ini. Saya pikir untuk hari ini cukup ya teman-teman, karena saya kebetulan membawa 3 anak ini. Nah, ini 3 anak ini
kita main sepeda. Dan yang belum jelas ya, silahkan bisa ditulis di kolom komentar ya. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang belum sehat segera sehat ya, sakitnya segera hilang, segera sembuh, dapat beraktivitas seperti sedia kala ya. Kemudian saya juga minta doanya teman-teman ya kepada saya dan keluarga saya ya, untuk agar selalu diberi kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, agar saya dan keluarga agar saya dapat selalu berbagi informasi, berbagi pengalaman terkait dengan penanganan gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis. Itu dulu ya. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.